Berarti ukurannya 8 cm. Jadi di part sebelumnya, aku udah pernah share juga video klien aku yang request kalau mau bikinin gaun buat corginya mereka, namanya Josh sama Adele. Dan mereka tuh bener-bener dibikin acara pesta yang gede-gedean sih, mulai dari sangjitnya sampai acara weddingnya mereka, dan itu dibagi lagi ada pemberkatan sama resepsi. Mereka juga ganti look-look yang berbeda. Belum di, ini berapa foto? 1, 2, 3, 4. Jarakin ini bikin dulu di sini ya, Kak. Gak cuman itu, mereka kayak bikin acara di hotel bintang 5. Terus mereka kayak sewa pakai 5 MC yang berbeda untuk nge-host acara itu. Aku pikir kan ini mungkin cuman kayak party-party biasa. Ternyata enggak, mereka bener-bener sampai nyiapin ada surat nikahnya beneran yang kayak waktu pemberkatan itu ada di live-nya kalau kedua dogi itu kayak ngecap tangannya gitu di surat nikahnya, dan itu lucu banget menurut aku. Waktu dikirimin foto-fotonya, aku juga ngeliat kalau mereka tuh sampai ngesewa chef khusus buat private dining gitu, tapi private dining ini bukan cuma buat orang aja, tapi private dining ini khusus untuk makanan-makanan dog food. Jadi emang mereka nih nyiapin buat para dogi-dogi yang hadir, jadi mereka bisa kayak makan menu-menu yang berbeda. Mereka juga sampai bikin dekor yang mewah, mereka hire yang buat entertainmentnya itu bukan cuma band, tapi ada kayak dancer-dancer gitu. Dan itu bener-bener menurut aku meriah banget sih untuk perkawinan dua corgi. Setelah udah kita banyak banget kayak trial dari pembuatan gaunnya ini, kita langsung proses ke payet dan finishing. Dan paling makan banyak waktu itu payetnya, karena setiap payet itu nggak bisa kita pakai mesin, harus pakai jahitan tangan satu persatu. Dan di situ karena waktunya mepet, semua tim kita yang finishing itu harus lembur sampai tengah malam, khusus untuk mengejar timing si corgi ceweknya ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih proses pembuatan gaun dalam waktu yang singkat ini, aku sempat post juga detailnya di video sebelumnya, ada di link yang ini. Waktu acara, mereka tuh mungkin fotonya cepet banget ya jadinya, jadi di hari H itu juga langsung dikirimin, terus kita lihat tuh kita udah ditek-tekin. Beneran kayak cantik banget karena waktu kena lampu kan acaranya sampai malam tuh. Bener-bener kayak payetannya tuh nyala, jadi kelihatan banget payet-payetnya ini ngasih highlight ke bride-nya. Terus yang bikin lebih unik lagi, di gaun bride-nya ini tuh ada veil-nya yang mereka tuh request dibikin menjuntai sampai ke belakang, berekor panjang, terus ada kakian di pinggirannya bener-bener kayak vintage banget. Terus yang lucu ada tulisan bordiran Josh and Adele. Jadi bener-bener sesuai dengan hashtag weddingnya mereka, Josh found Adele. Nah, jadi ini ketika mereka lagi acara ya, wedding day-nya, kalian bisa kayak lihat juga beberapa video dan foto-foto singkat yang mereka share ke aku. Dan menurut aku ini kayak salah satu acara yang unik banget sih, nggak pernah aku bikinin gaun buat weddingnya corgi. Ini udah jadi, ini yang punya ceweknya, jadi di sini ada detail-detail payetan 3D dari bunga-bunga supaya kelihatan banget tuh kalau dipakai kayak ada kalungnya, jadi nggak perlu pakai aksesoris lagi. Dan emang setelah aku post ini di TikTok, rame banget sih orang yang berkomentar tentang weddingnya dua corgi ini. Ada yang kayak ngomong, aduh ini mah nggak penting, yang penting mah kehidupan setelah nikahnya. Ada juga yang komen kayaknya ini mereka cuma cari tema doang deh supaya bisa bikin acara, party, dan ngerayain itu ketemu sama temen-temen deketnya kan, berhubung udah lama banget PSBB. Terus ada juga yang komen kayak, aduh ini mah gabutnya orang kaya deh, kayaknya nggak penting gitu. Ada juga yang ngedoain mereka, kayak bener-bener bilang, jangan sampai cerai ya, semoga kalian bisa saling sayang satu sama lain sampai tua. Karena kan sayang ya, ownernya udah invest banyak banget buat weddingnya mereka, terus tiba-tiba mereka cerai. Banyak juga yang termotivasi, kayak mereka tuh ngerasa jangan sampai nih kayak gue kalah sama weddingan dogi aja bisa wedding sampai kayak gini gitu.
Nah, menurut kalian kalau kalian juga punya pet yang kalian sayang banget, wajar nggak sih bikin acara sampai segede ini? Atau menurut kalian, jangan deh, ini buang-buang duit. Ngapain sih bikin-bikin acara kayak gini cuman buat corgi doang gitu kan? Tanpa aku sadari, banyak orang yang menjadikan cerita gaun itu sebagai sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perayaan wedding itu sendiri. Lewat storytelling yang dibagikan ini, itu kan mereka membentuk wedding Anabul Sultan. Jadi secara nggak langsung mereka juga ikut membentuk image WO-nya ini yang memegang wedding Sultan, dan mereka pun juga ikutan viral. Kedua, menurut aku adanya terbentuk personal branding juga ya. Orang-orang jadi lebih paham dan lebih mengenal siapa sih figur di balik WO dan cake artisnya itu. Jadi di situ mereka bisa memanfaatkan momen untuk reshare story-story dan bikin konten lagi. Mungkin bisa sama kayak kita, tapi diceritakan lewat point of view mereka. Makin kesini bukan cuma creator aja yang kreatif, tapi berbagai industri dan kalangan semakin jenius untuk mempromosikan apa yang mereka butuhkan. Gimana nih kira-kira menurut kalian? Itu cara yang kreatif dan oke nggak sih untuk bisa promosiin bisnisnya mereka secara tidak langsung, secara soft selling, atau nggak sebanding karena apa yang mereka keluarin untuk bikin pesta sebesar itu juga banyak banget habisnya. Kalian bisa share aja pendapat kalian di komen.